Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mengucap syukur sekali kalau hari ini kita boleh kembali disatukan di dalam ibadah hari Minggu bersama dengan keluarga kita masing-masing. Oleh karena itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan sebagai landasan dan dasar hidup kita untuk menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa sebelumnya supaya kuasa Kristus boleh memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kesempatan yang luar biasa ini Engkau kembali memberkati kami, sehingga kami sungguh-sungguh bisa menyiapkan diri kami untuk memuji, memuliakan nama Engkau, dan juga bersekutu di dalam keluarga kami masing-masing. Kiranya kasih setiamu Kau nyatakan atas kami, sehingga namamu senantiasa dimuliakan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Bapa, dan kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya kepada Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebenaran firman Tuhan dengan penuh sukacita. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, hari ini adalah minggu ketiga di bulan Juni. Ya, satu bulan ini kita belajar tentang siap menghadapi tantangan, dan di minggu ini untuk tema minggu ini adalah di balik tantangan besar ada berkat besar. Di balik tantangan besar ada berkat besar. Oleh karena itu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan berkecil hati, jangan merasa orang paling menderita jikalau kita sedang menghadapi banyaknya tantangan atau beratnya tantangan kehidupan ini. Karena di balik tantangan Tuhan izinkan terjadi, dan di balik semua kejadian-kejadian yang harus kita alami ada berkat yang disediakan oleh Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah merancangkan segala sesuatu untuk mendatangkan keburukan atau kecelakaan, tetapi Tuhan senantiasa merancangkan kehidupan kita untuk menerima kebaikan bahkan kemuliaan surgawi. Oleh karena itu Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, saat ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Keluaran pasal yang ke-15 ayat 1 sampai yang ke-21. Keluaran pasal yang ke-15 ayat 1 sampai yang ke-21. Bacaannya cukup panjang, jadi silahkan Bapak Ibu Saudara bisa membukanya di rumah masing-masing dan memperhatikannya dengan judul perikop Nyanyian Musa dan Israel. Silahkan dibaca dengan seksama, dibaca dengan teliti. Kita akan tahu tentang kronologi peristiwa yang terjadi di dalam ayat-ayat ini. Jadi saya tidak akan membacakannya, cuma saya akan membacakan satu ayat saja yang diambil dari Keluaran 15 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Dengan kasih setiamu engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Dengan kekuatanmu engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Puji Tuhan. Dalam perikop ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menjelaskan ini adalah nyanyian syukur, puji-pujian yang dinaikkan kepada Tuhan karena karya agung Allah di dalam kehidupan bangsa Israel. Sehingga Musa dan seluruh orang-orang Israel memuliakan Tuhan. Kita tahu bahwa Israel adalah bangsa yang diperkenankan Tuhan, tetapi meskipun demikian bangsa Israel pada masa itu bukanlah bangsa yang selalu nurut dengan kehendak Tuhan. Seringkali mereka banyak bersungut-sungut, banyak sekali menggerutu, mereka keras kepala, sehingga pada saat mereka dituntun keluar dari tanah Mesir, Tuhan tetap menyertai mereka. Meskipun dalam perjalanannya harus sampai dengan 40 tahun. Nah, ini adalah sebuah proses yang sangat panjang, bukan berarti tidak ada jalan yang singkat. Sebetulnya kalau memang lancar saja, jarak antara Mesir dengan tanah Kanaan itu hanya ditempuh dengan hanya puluhan hari saja. Menurut peta dan juga penelitian para ahli, hanya sekitar 13 hari ketika jalan terus selama 24 jam itu akan sampai. Tetapi kenyataannya bangsa Israel harus menghabiskan waktu 40 tahun.
Dan di dalam ayat 1 sampai yang ke-21 di sini menjelaskan tentang bagaimana runtutan peristiwa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dan khususnya pada saat mereka menyeberangi Laut Teberau. Pada saat laut dibelah menjadi dua oleh karena kuasa Allah, dan pada akhirnya bangsa Israel menyeberang, dan orang-orang Firaun beserta dengan bala tentaranya yang mengejar akhirnya digulung oleh air, dan akhirnya mereka meninggal semua. Sehingga itu adalah sebuah perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah kepada bangsa yang dikasihinya. Jadi nyanyian ini intinya adalah dalam hal ini, yaitu bangsa Israel dilepaskan dari kejaran Raja Fir'aun bersama dengan seluruh prajurit-prajuritnya. Disinilah bahwa kuasa Tuhan yang sempurna sudah dilihat oleh bangsa Israel secara langsung. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus melihat keadaan-keadaan yang sudah Tuhan pernah kerjakan dalam kehidupan kita. Karena dengan demikian kita akan memiliki kekuatan iman, kita memiliki semangat. Mari kita merenungkan seberapa banyak perbuatan-perbuatan besar Tuhan di dalam kehidupan kita. Mungkin semuanya itu sudah terjadi di masa lalu kita. Bagaimana Tuhan menolong kita pada saat kita sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan, apa yang sudah Tuhan lakukan. Jadi hal inilah adalah salah satu cara bagaimana kita bisa bertahan dalam situasi yang sulit ini, bertahan dalam segala tantangan kehidupan yang mungkin saat ini kita sedang hadapi. Kita mengingat bahwa Tuhan senantiasa mengasihi Bapak Ibu Saudara dan saya. Oleh karena itu kerjakanlah apa yang menjadi bagianmu sehingga karya Tuhan sempurna. Baik, kita akan perhatikan beberapa ayat akan saya kutip. Ayat yang kedua dari pasal yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji Dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan Dia. Ini sebagai wujud syukur di dalam kehidupan orang Israel dan Musa, karena mereka sudah mengalami perjalanan dengan penyertaan Tuhan yang luar biasa, dan mereka lihat secara langsung keajaiban-keajaiban Allah, dan mereka merasakan langsung apa yang dikerjakan Allah melalui mujizat itu semua. Makanya di sini dikatakan sebuah pengokohan iman adalah kekuatanku, Allah adalah penyelamatku, Allah adalah di sini dikatakan pahlawanku. Kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya demikian. Ini adalah meluhurkan nama Tuhan karena bentuk terima kasihnya kepada Tuhan. Disinilah Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, apa yang terjadi dalam kehidupan saudara? Seharusnya lah kita bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan begitu mengasihi kita dengan caranya yang ajaib dan luar biasa. Karena dengan demikian kita akan kembali semangat, dan kita harus tetap bersyukur dalam segala keadaan kita. Bangsa Israel ketika mereka dikejar Fir'aun dan ketika menyeberang Laut Teberau, mereka mungkin heran dengan karya Tuhan yang luar biasa, tetapi mereka juga takut karena di belakang dikejar oleh Fir'aun dengan tentaranya menggunakan kereta kuda, dengan kuda dan lain sebagainya, dengan peralatan-peralatan perang yang luar biasa. Mereka bisa mengejar dengan begitu cepat bangsa Israel jalan kaki. Ini juga suatu kejadian yang sangat-sangat membuat mereka ketakutan, sekaligus mereka heran akan pekerjaan Tuhan. Makanya dari itu bersyukur dalam segala situasi kita. Kita harus bersyukur dalam segala pergumulan kita harus bersyukur. Dalam setiap tantangan kehidupan kita harus bersyukur. Di dalam setiap segala permasalahan yang saat ini kita sedang hadapi, sedang kita kerjakan, yang mungkin menemui permasalahan, kesulitan, mungkin mentok sudah, tetap bersyukur. Karena dalam keadaan apapun, Tuhan mengizinkan kecemasan, Tuhan mengizinkan kekecewaan terjadi, Tuhan mengizinkan kegagalan terjadi dalam kehidupan kita, supaya kita melihat dan heran akan pekerjaan Tuhan menolong kehidupan kita. Luar biasa. Ini yang dilakukan oleh bangsa Israel ketika melihat karya agung Tuhan yang luar biasa. Itu dalam ayat yang ketiga, ayat yang kedua dan ketiga. Ayat yang keempat berbicara demikian. Kereta Fir'aun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut, para perwiranya yang pilihan dibenamkan ke dalam Laut Teberau. Inilah karya Tuhan yang luar biasa. Fir'aun beserta dengan tentara pilihannya, beserta dengan perwira-perwiranya
digulung oleh Tuhan dengan air laut sehingga mereka semuanya mati. Bangsa Israel selamat dari kejaran Firaun. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengizinkan Tuhan mengendalikan kehidupan kita, maka setiap tantangan sebesar apapun Tuhan akan menyelamatkan. Demikian janji Tuhan yang luar biasa. Hal ini juga berlaku untuk saudara dan untuk kita semua, jemaat Tuhan yang dikasihi. Kemudian ayat yang ke-13 tadi sudah saya bacakan. Ayat yang ke-13 berbicara demikian, dengan kasih setiamu engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Ingat bahwa Tuhan senantiasa mengingat kita karena Tuhan sudah menebus kita semuanya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Ini adalah sebuah karya agung, janji Tuhan yang diberikan kepada saudara dan saya untuk mendapatkan jaminan tantangan atas kehidupan kita, sehingga dalam setiap tantangan itu semua kita menerima tuntunan. Di balik tantangan ada tuntunan. Luar biasa. Jadi ketika kita dituntun, berarti kita akan mudah mengikuti siapa yang nuntun kita. Karena di sana ada pengharapan. Karena di dalam Tuhan ketika menuntun kita ada kemenangan. Di dalam Tuhan ada kekuatan. Di dalam Tuhan ada keberhasilan. Di dalam Tuhan ada keselamatan. Di dalam Tuhan ada berkat yang disiapkan luar biasa. Ini yang harus kita syukuri di hadapan Tuhan. Jadi jangan ragu-ragu untuk kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Mengingat kembali karya Tuhan yang luar biasa. Ingatlah dalam setiap segala keberadaanmu saat ini, yang mungkin gak enak, mungkin sulit, mungkin kepentok, mungkin sedang sakit. Dengan segala keadaan-keadaan itu, Bapak Ibu merasakan itu semua. Ingatlah bahwa Tuhan sudah berbuat besar buat kehidupan saudara. Dalam setiap segala keadaan, seburuk apapun, ingatlah peristiwa-peristiwa di mana Tuhan sudah menolong saudara. Karena di situ akan membuat kita semakin yakin, beriman, bersorak untuk Tuhan. Karena Tuhan begitu mengasihi kita sebagai anak-anaknya. Luar biasa pertolongan Tuhan yang senantiasa dinyatakan, pertolongan Tuhan yang senantiasa kita rasakan setiap hari. Mari kita mensyukuri itu semua. Ingatlah, di balik tantangan besar selalu ada berkat yang besar Tuhan sediakan. Jadi jangan khawatir, jangan berkecil hati, tetap semangat. Yakinlah dengan kita menaikkan segala syukur kita kepada Tuhan, dan kita menaikkan setiap pujian kita di hadapan Tuhan, dan kita kembali mengingat setiap segala peristiwa yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan saudara, mujizat Tuhan yang dilakukan atas saudara, maka kita akan tahu bahwa Allah adalah penuntun setiap umat yang sudah ditebus dan akan dibawa kepada kekuatannya, dibawa kepada kediamannya. Ayat 13 bagian B. Dengan kekuatanmu engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu. Ingat bahwa rumah kita ada di surga. Tempat kita ada di surga karena Bapa kita ada di surga. Oleh karena itu, di sini dikatakan akan dituntun ke tempat kediaman Tuhan. Berarti Bapak Ibu Saudara memiliki kesempatan untuk bisa tinggal dalam kerajaan surga. Oleh karena itu, jangan sia-siakan kesempatan, jangan kalah dengan segala keadaan, jangan kalah dengan tantangan, terus maju, berserah, bersyukur dengan membuat iman kita semakin kuat ketika kita mengingat kembali perkara ajaib yang sudah Tuhan kerjakan atas saudara. Dan di balik itu semua juga ada banyak kisah di dalam kehidupan firman Tuhan di dalam Alkitab. Banyak sekali tokoh-tokoh Alkitab yang mengalami perbuatan-perbuatan Allah yang luar biasa. Dan tentunya perbuatan-perbuatan Allah yang luar biasa yang dialami oleh saudara-saudara seiman kita di dalam Gereja Baptis Indonesia Tanah Mas, tentunya semuanya akan mengalami peristiwa-peristiwa yang ajaib. Dan ketika itu disampaikan kepada saudara-saudara yang lain, itu akan membangkitkan semangat, membangkitkan kekuatan baru, pengharapan baru. Dan tentunya bimbingan dan tuntunan Tuhan akan membawa kita kepada kenyamanan di rumah kediamannya, akan menuntun kita kepada kesejahteraan. Ingatlah, ketika hati kita dipenuhi dengan sejahtera, maka kita akan bisa menikmati hikmat Tuhan untuk kita bisa bertindak dalam segala situasi.
Ingat, di balik tantangan besar ada berkat yang besar. Beri yang terbaik untuk Tuhan supaya kuasa Tuhan semakin sempurna. Dan begitu pula Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kalau dilanjutkan di dalam ayat-ayat ini dari ayat 22 sampai yang ke-27 juga di sana ada sebuah kejadian yang luar biasa yang bangsa Israel nikmati. Ketika mereka sudah dilepaskan oleh Fir'aun, ternyata mereka bersungut-sungut karena tidak ada air yang bisa diminum. Tetapi kembali lagi Tuhan memberikan sebuah mukjizat yang luar biasa. Mukjizat yang Tuhan jadikan bahwa air menjadi manis, ayat yang ke-25. 25 di sana dikatakan dengan luar biasa. Musa berseru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Bayangkan saudara, ketika tidak ada air yang diminum dan di situ hanya ada air yang rasanya pahit, ketika Tuhan bertindak dengan sebatang kayu dilemparkan oleh Musa ke dalam air itu, air menjadi manis. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, sepahit apapun rasanya kehidupan kita, sepahit apapun saat ini tantangan yang kita sedang hadapi, ketika kuasa Tuhan dengan mukjizatnya, maka setiap segala kepahitan yang kita rasakan akan diubahnya menjadi manis. Luar biasa. Dan ingat, pembelaan Tuhan semakin luar biasa, kuasa Tuhan akan semakin luar biasa buat saudara. Jadi jangan pernah kita merasa kecil hati, patah semangat, terus maju bersama dengan Tuhan. Jangan andalkan diri kita sendiri, jangan andalkan orang lain, jangan andalkan materi, jangan andalkan kedudukan, jangan andalkan yang dipasang atau standar dunia. Tetapi pasanglah standar ilahi dalam kehidupan saudara. Maka di dalam tantangan besar disediakan berkat yang besar pula. Haleluya, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Silahkan nanti dibaca dengan lebih teliti ayat 1 sampai yang ke-21 dan dilanjutkan ayat 22 sampai yang ke-27. Maka akan semakin lengkap pengharapan dan janji Tuhan yang luar biasa akan dinyatakan buat saudara semuanya. Nikmatilah berkat Tuhan, kekuatan daripada Tuhan, pengharapan dan penyataan daripada Tuhan. Siap hadapi tantangan dengan semangat dan kalahkan tantangan itu dengan kemenangan-kemenangan yang diberikan oleh Tuhan dalam kehidupan saudara. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Saat pagi hari ini kami sudah belajar dan mengerti betapa besar kuasa-Mu yang Tuhan nyatakan atas kehidupan umat-Mu. Umat yang Kau kasih, umat yang Kau tebus. Ampuni segala kesalahan dan dosa kami Bapa, sehingga kami sungguh-sungguh bisa menjadi anak-anak-Mu yang setia, anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh memuji memuliakan Engkau. Ampunilah segala dosa kesalahan kami, sehingga kami kuat dan siap menghadapi segala tantangan dalam kehidupan ini. Inilah kehidupan kami Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kita bersyukur siap menghadapi tantangan karena berkat dan kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, siapkan hati dan pikiran kita. Besok minggu depan tanggal 28 Juni kita akan bersama-sama kembali beribadah di gereja, tapi dengan satu syarat, kita harus mengikuti protokol kesehatan. Oleh karena itu, setiap yang hadir, jemaat yang mau hadir, silahkan memakai masker dari rumah. Dan nanti ada pengecekan masing-masing pribadi ketika masuk ke dalam gereja. Ingat cuci tangan sebelum masuk ke gereja dan setelah selesai atau pulang dari gereja. Ingatlah, sesuaikan dengan tempat duduk yang sudah disediakan. Yang ditandai berarti tidak boleh diduduki, sehingga harus jaga jarak supaya kita semua tetap bisa aman dan kita sejahtera ketika kita beribadah kepada Tuhan. Sebaiknya anak-anak usia 1-12 tahun tidak dibawa ke gereja dulu karena rentan terhadap sakit penyakit, dan khususnya untuk menjagai supaya mereka juga aman. Karena ini juga sesuai dengan protokol yang disampaikan oleh pemerintah kepada gereja-gereja dan juga kepada seluruh masyarakat Indonesia. Dan selain itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, bagi Bapak Ibu Saudara yang usianya sudah usia lanjut, ketika sakit sebaiknya tinggal di rumah dulu. Dan ketika usia lanjut
tapi sehat walafiat, silahkan datang ke gereja, tapi tentunya dengan kewaspadaan supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat, kita akan bersama-sama bersukacita, kita akan beribadah bersama-sama minggu depan, tanggal 28 Juni 2020. Ingat, ibadah jam 8 sampai jam 9, karena dibatasi hanya 60 menit. Oleh karena itu, jangan datang terlambat, datang tepat waktu, karena ibadahnya cukup singkat. Demikian yang menjadi perhatian untuk kita semuanya. Mari kita memuji Tuhan dan bersyukur kepadanya di dalam ibadah kita masing-masing saat pagi hari ini. Nama Tuhan dipermuliakan, persiapkan baik-baik, jaga iman dan juga jaga imun, supaya Tuhan Yesus tetap memberkati kita dan kita dijauhkan dari segala macam sakit penyakit. Demikian firman Tuhan dan juga pesan yang saya sampaikan untuk Bapak Ibu Saudara semuanya, kiranya menjadi perhatian, dan besok hari Minggu kita akan kembali bersama-sama beribadah di gereja. Tentunya mari kita saling memperhatikan keberadaan satu dengan yang lain, supaya kita taat dan patuh dengan protokol kesehatan untuk menghadapi penyebaran virus corona. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya, puji Tuhan. Amin.